Yang membuat cicak dimusuhi, bahkan dipukulnya, dibunuhnya cicak, pukulan pertama 100 pahalanya, setelahnya dibawanya, itu karena dia berpihak sama musuh Allah. Kamu mungkin punya dosa teman-teman, saya mungkin punya dosa. Yang jelas jangan kita berpihak sama Israel. Jangan teman-teman, ya, jangan berpihak sama Israel, ya, jangan berpihak sama musuh Allah. Karena Anda bisa jadi musuh Allah sampai kiamat. Paham? Iya. Jangan pernah mendukung sesuatu yang mendukung Israel. Apapun yang Anda korbankan untuk membuktikan cinta kepada Palestina, membuktikan cinta kepada Masjid Al-Aqsa, mau sujud di sana, berdoa di sana, minta, kemudian pakai syalnya, pakai kaosnya, pakai apapun teman-teman, berarti Allah akan melihat, Allah akan menjadi saksi kita sudah punya kecintaan itu di dunia. Gak ada orang mau beli syal teman-teman kalau kemudian tidak merasa cinta, tidak merasa suka. Kita suka, orang-orang yang suka PSM beli kaosnya. Kenapa? Anda suka PSM? Iya, wajar aja Anda beli kaosnya. Anda beli kaos Palestina, Anda beli syal Palestina, tidak ada masalah teman-teman. Buktikan. Ada teman Anda mengatakan begini, loh, orang-orang di Palestina kan tidak lihat kamu pakai syal. Untuk apa kamu pakai syal? Tidak apa-apa, Allah tahu isi hati saya. Saya beli syal ini bukan karena saya hanya sekedar suka, tapi saya ingin buktikan bahwa saya cinta kepada Palestina, ya. Apalagi kalau sudah pakai syalnya untuk dakwah, ya. Pakai kaosnya untuk dakwah, semoga orang-orang lain juga mengikuti, ya, mencintai juga Palestina, mencintai juga Gaza. Nah, itu luar biasa lagi teman-teman. Jadi lihat, dari kisah cicak dan semut ini diambillah pelajaran dahsyat, pelajaran hebat teman-teman. Apa pelajaran dahsyat dan hebatnya teman-teman? Bahwa cicak sampai kiamat dimusuhi Nabi. Saya tanya, kejadiannya tadi kejadian siapa? Kejadian cicak dan semut pada Nabi siapa? Ibrahim. Disuruh bunuh pada hadisnya, ya, pada Nabi siapa? Muhammad. Berapa banyak Nabi di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Pertanyaan selanjutnya teman-teman, sampai kiamat, karena ini sudah jadi hadis. Bayangkan, sampai kiamat cicak akan tetap jadi musuh dan semut akan tetap jadi teman. Coba bayangin, sampai kiamat 100 pahala teman-teman. Di mana ada seekor hewan dibunuh dapat 100 pahala kalau satu kali pukul mati. Nggak ada teman-teman. Inilah wazak. Wazak itu cicak. Makanya kalau ada di rumah, ya, ini kadang-kadang unik juga. Soalnya di rumah itu, ya, di rumah saya ya khususnya, itu kan saya ada anak laki-laki, Al-Amin ya. Jadi kalau ada cicak, abi cicak gitu kan, wah itu kita pakai sapu. Saya udah matahin 6 sapu teman-teman di rumah. Itu yang membuat istri saya kesel. Dia bilang kalau udah denger cicak itu pasti ada sapu patah, ya. Lari cari pukul, nggak kena sekali, ambil sendal, pukul lagi. Saya kejar teman-teman karena saya mau cari pahala. Serius, ya, saya nggak bohong ini, demi Allah. Iya, sama Al-Amin kita kejar cicak, kadang-kadang udah lari dia, pukulin sampai berapa kali, duk kok itu istri, abi udah. Iya kan, tapi nggak apa-apa, namanya kita cari pahala. Iya. Nah teman-teman, kadang-kadang lolos, kadang-kadang dapet, tapi saya belum pernah rasanya saya pukul cicak sekali langsung mati, belum pernah saya. Saya biasanya pukulan kedua baru mati dia. Pukulan pertama dia biasanya tipu-tipu kita. Tahu antum lihat cicak nggak? Pernah nggak bunuh cicak? Dia biasanya kalau kamu ganggu, dia patahin ekornya. Betul atau tidak? Subhanallah, ini diantara hikmah ya. Syekh saya di Sudan bilang begini. Kata syekh saya, coba lihatlah itu cicak. Saking munafiknya, iya. Di zaman kita bisa lihat karakternya. Kalau dia mau diganggu, dia pura-pura patahin ekor. Seakan-akan, ini subhanallah ya, seakan-akan dia itu sudah menyerah. Padahal dia akan lari lagi teman-teman. Dan setelah dia lari, dia akan tumbuh kembang lagi, makin banyak lagi. Coba bayangin. Makanya subhanallah, lalat sejorok-joroknya, perhatiin ini teman-teman. Lalat sejorok-joroknya, ini kata syekh, kalau dia masuk pada sebuah makanan,
atau dia hinggap pada sebuah minuman, antum misalnya ada lalat jatuh. Kata para ulama, laka khiyarain, bagimu dua hal. Kamu boleh ambil lalat itu lalu kamu minum air itu dengan mengatakan bismillah, atau yang kedua kamu boleh buang air itu. Kenapa? Karena kata para ulama, melalui hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, lalat itu teman-teman, satu di antara dua sayapnya obat, dan sayap yang lainnya racun. Jadi lalat, satu di antara dua sayapnya obat, dan satu lagi racun. Ini lalat teman-teman. Seburuk-buruknya lalat, walaupun hinggap di kotoran, ya, itu masih ada obat di salah satu sayapnya. Coba bayangin. Seburuk-buruknya nyamuk, walaupun dia menggigit teman-teman, diperhatiin ini. Walaupun dia menggigit, dia disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ba'udah. Coba, apa ba'udah? Nyamuk teman-teman. Kita buka ya teman-teman, kita coba cek ini. Bener gak Ustadz ada lalat dan nyamuk di Quran? Teman-teman boleh buka sekarang, lihat. Seburuk-buruknya ada di Quran. Buka surah Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Ini kita belajar, ya. Harus bisa belajar. Disebutin gak Ustadz nyamuk dalam Quran? Disebutin. Lalat disebutin. Baik gak nyebutnya? Baik-baik aja. Sudah? Al-Baqarah ayat berapa? 26. Sudah ketemu? Saya baca teman-teman. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ada yang punya terjemahan? Siapa yang punya terjemahannya? Ada terjemahannya? Di handphone ada? Ada terjemahannya? Sari, ambil mic nak. Antum baca terjemahannya nak. Ini ada mic di belakang saya nih. Coba lihat. Innallah, sesungguhnya Allah la yastahyi, Allah tidak malu teman-teman, ayyadriba mathalan ma ba'udah. Antum aja yang baca. Sesungguhnya Allah tidak malu teman-teman mengambil permisalan dari seekor nyamuk. Al-Baqarah 26. Catat ya habis ini ya, jadi biar tahu nih teman-teman. Nyamuk aja sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya menurut kita, itu ternyata disebutin di Quran, dan nyamuk itu ternyata ada manfaatnya. Percaya nggak teman-teman? Ada orang pernah cerita sama saya, dia katakan, Ustadz, alhamdulillah gara-gara seekor nyamuk rumah saya nggak jadi kebakaran. Loh, kok bisa? Dia katakan, Ustadz, saya tidur, saya lupa matikan kompor, tiba-tiba nyamuknya gigit saya terus Ustaz. Saya bangun jam 2, dia katakan saya dari lantai 2, saya turun ke bawah, mau ngambil apa? Semprot apa? Baygon, kata dia. Saya mau ngambil semprot baygon Ustaz. Pas saya turun Ustaz, kompor masih menyala, air sudah mendidih, sudah terbakar panci itu Ustaz. Karena airnya udah habis Ustaz, air udah habis, panci udah terbakar. Subhanallah, qadarullah, saya masih bisa matikan perantara nyamuk. Antum bayangin. Coba Al-Asari, ya coba kita baca, ada nggak ayat nyamuk Ustaz? Ada. Innallaha la yastahyi. Coba baca langsung terjemahnya aja. Sesungguhnya Allah tidak sungkan memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Kemudian fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Nyamuk kecil nggak teman-teman? Kecil. Oke, nanti setelah ini lalat.
Ada nggak ayat Quran tentang lalat? Ayo, ada atau enggak? Ada nggak? Ayo, pernah dengar ayat Quran tentang lalat? Pernah dengar? Ada. Saya kasih lihat habis ini. Oke. Kalau nyamuk ba'udah, bahasa Arabnya apa nyamuk? Ba'udah. Apa bahasa Arab nyamuk? Ba'udah. Kalau lalat zubabah. Nanti kita lihat di Al-Ahzab. Oke, next. Lanjut Asari. Fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqq. Adapun orang beriman, mereka tahu itu adalah kebenaran dari Allah. Annahul haqqu mir rabbihim ini orang beriman tahu bahwa nyamuk pun kebenaran dari Allah, bahwa Allah yang menciptakan nyamuk itu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Lihat apa kata orang kafir tentang nyamuk. Apakah maksud Allah dengan perumpamaan nyamuk? Padahal Allah memperumpamakan nyamuk itu sebagai hewan yang kecil. Siapa yang bisa ciptakan hewan kecil seperti nyamuk kecuali Allah? Tidak ada, teman-teman. Nanti lalat lebih seru lagi karena ditantang orang-orang yang ditantang untuk bikin lalat. Allah bilang kalau memang ada Tuhanmu, suruh dia bikin lalat. Kata Allah. Ini Al-Ahzab. Ini nanti kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan nyamuk banyak yang disesatkan, banyak juga yang dapat petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan selain orang-orang fasik. Sekarang buka surah Al-Hajj. Buka surah Al-Hajj, teman-teman, ayat 73. Al-Hajj ayat 73. Kalau antum capek cari, langsung aja di Google surah Al-Hajj ayat 73. Langsung keluar itu. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 26. Al-Hajj ayat berapa tentang lalat? 73. Ini semua tentang keberpihakan, teman-teman. Iya. Cicak sampai kiamat dimusuhi, bahkan diberi pahala 100 karena dia berpihak sama raja zalim yang membakar Nabi Ibrahim. Berpihak saja nggak boleh, teman-teman. Iya, berpihak saja nggak boleh. Iya, ada nggak? Bang Zul ada? Ketemu? Al-Hajj ayat 73. Iya. Erik sudah ketemu? Cari Erik, belajar Erik. Buka hadisnya. Iya. Kamu nak udah ketemu? Akhir sudah ketemu? Al-Hajj 73 sudah? Antum sudah ketemu? Ayo kita belajar. Sekarang lalat. Lihat, sekecil-kecilnya lalat hinggap di kotoran disebutin di Quran, teman-teman. Selama kamu tidak berpihak sama yang menjadi musuh Allah, kamu tetap baik walaupun dosamu banyak. Paham maksud saya di sini? Nyamuk seburuk-buruknya, teman-teman, tetap baik, tetap ada baiknya. Lalat seburuk-buruknya tetap ada baiknya. Tapi cicak, walaupun dia mengatakan saya banyak kebaikan, dimusuhi sampai kiamat. Kenapa? Karena kata Nabi, dia dulu meniup-niup api ketika Ibrahim mau dibakar. Hadis Bukhari. Oke, teman-teman, sudah ketemu? Al-Hajj ayat berapa? 73. Oke, kita cek sekarang ayatnya. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Tadi nyamuk bahasa Arabnya ba'udah, sekarang dzubaba. Dzubabun lalat. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu
wa yaslubhumul dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Ayo Nasari pelan-pelan terjemahin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, duriba masalun fastami'u lah. Telah dibuat suatu perumpamaan. Sama kan? Tadi nyamuk juga perumpamaan kan? Sekarang Allah tantang nih. Hai manusia, kata Allah. Teman-teman, yang Anda baca ini Quran atau bukan? Percaya nggak ini dari Allah? Harus percaya, harus beriman. Apa kata Allah? Duriba masalun fastami'u lah. Telah dibuat suatu perumpamaan. Dengarkan baik-baik. Apa perumpamannya? Lihat. Innal ladzina tad'una min dunillah. Lanjut. Sesungguhnya segala yang kamu serukan, segala yang kamu sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Walaupun Oke, teman-teman, lihat sini, lihat sini. Ini kata Allah ya. Dengerin baik-baik. Lihat sini ya. Ini kan ada, mohon maaf nih, agama A, agama B, agama C. Ada yang menyembah pohon, bintang, bulan. Ada yang menyembah raja-raja, dewa-dewa. Benar gak? Kata Allah, lihat ini Al-Hajj ayat 73. Hai manusia sekalian, saya telah buat perumpamaan. Sesungguhnya semua Tuhan-Tuhan yang disembah. Nih dengerin. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah, suruh mereka berkumpul untuk membuat satu lalat. Tadi raja apa, dewa apa, kaisar apa, ya, raja matahari, suruh kumpul semua kata Allah. Mana itu yang mengaku Tuhan? Suruh kumpul, suruh bikin lalat kata Allah. Lalat, coba bayangin. Sebegitunya lalat teman-teman, ada namanya di Quran. Sebegitunya nyamuk yang kalian benci banget, itu ada namanya di Quran, teman-teman. Iya, coba bayangin. Ini subhanallah pelajaran besar. Jangan jadi cicak yang berpihak kepada musuh Allah. Lalat yang dia banyak keburukan, dia sering ganggu kita, gigit apa namanya, gigit kita, ngambil darah kita, bahkan kadang-kadang DBD, bikin orang sakit. Banyak, mohon maaf kalau kita bahasakan sederhana, banyak dosanya, banyak salahnya, tapi tidak dimusuhi. Namanya ada di Quran. Paham maksud saya? Yang membuat cicak dimusuhi, bahkan dipukulnya, dibunuhnya cicak, pukulan pertama 100 pahalanya, setelahnya dibawanya, itu karena dia berpihak sama musuh Allah. Kamu mungkin punya dosa teman-teman, saya mungkin punya dosa. Yang jelas jangan kita berpihak sama Israel. Jangan teman-teman, ya, jangan berpihak sama Israel, ya. Jangan berpihak sama musuh Allah, karena Anda bisa jadi musuh Allah sampai kiamat. Paham? Iya. Jangan pernah mendukung sesuatu yang mendukung Israel.